Novel romantis. Terpaksa menikah dengan hati hampa. PAB 8 perjuangan menjadi suami sebenarnya. Sejak malam ketika Yoga mengumandangkan adzan di rumah untuk pertama kalinya, suasana rumah kami berubah. Tidak sepenuhnya menjadi sempurna, tapi ada ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Setiap kali azan berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan, Yoga selalu menoleh padaku dan berkata, "Kita sholat berjamaah ya." Dan aku akan tersenyum, lalu menggelar sajadah berdampingan dengannya. Dulu, aku pernah bermimpi punya suami yang saleh, yang menuntunku dengan lembut menuju surga. Tapi kini, aku sadar, jalan menuju ke sana bukan hanya tentang menuntun, melainkan juga tentang saling belajar, saling jatuh, dan saling bangkit. Karena bahkan lelaki yang dulu kusesali telah menjadi sosok yang setiap hari berjuang melawan dirinya sendiri, demi bisa disebut suami yang sebenarnya. Yoga kini bangun lebih awal dari sebelumnya. Ia sering duduk di ruang tamu membaca Al-Quran sambil berusaha memperbaiki tajwidnya. Kadang aku hanya mengamati dari dapur sambil menyiapkan sarapan, mendengarkan suaranya yang pelan namun penuh ketulusan. Ada kali ia tersendat, lalu mengulang ayat dengan suara gemetar. Aku tahu, itu bukan karena sulit membaca, tapi karena ia menahan air mata saat menemukan ayat yang seolah berbicara langsung kepadanya. Suatu pagi, ketika aku menghidangkan teh panas di meja, ia menatapku sambil tersenyum. "Aku baru sadar, Nengsi," katanya lembut. "Dulu aku suka memandang Al-Quran sebagai beban. Sekarang aku lihat, setiap hurufnya itu seperti pintu. Kalau aku buka satu, aku merasa sedikit lebih ringan." Aku menatapnya lama, senyumku mengembang tanpa bisa kutahan. "Mungkin karena kamu baru sekarang membuka dengan hati." Ia mengangguk kecil. "Mungkin ya, dulu hatiku tertutup. Aku sibuk cari dunia, padahal dunia nggak pernah janji menenangkan aku." Setelah sarapan, ia berpamitan ke kantor. Sekarang ia bekerja lebih tenang. Setelah perusahaannya goyah, ia memutuskan untuk memulai bisnis kecil, usaha sederhana yang ia kelola sendiri, tanpa banyak orang di sekitarnya. Ia bilang, ia ingin bekerja dengan jujur dan tenang. Meski hasilnya tidak sebanyak dulu, aku melihatnya keluar rumah dengan pakaian sederhana, membawa map dan tas kecil. Tidak lagi ada mobil mewah yang menunggu di garasi, tidak ada parfum mahal, tidak ada jas elegan. Tapi entah mengapa, sosoknya justru tampak lebih gagah. Mungkin karena kali ini, langkahnya bukan digerakkan oleh gengsi, tapi oleh niat yang lurus. Namun perjalanan menuju kebaikan tidak selalu mulus. Masih ada ujian, bahkan dari hal-hal kecil yang tidak terduga. Suatu sore, aku menunggu Yoga pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi ia belum juga datang. Aku sempat gelisah, khawatir sesuatu terjadi. Tapi ketika akhirnya mobilnya berhenti di depan rumah, aku bergegas membuka pintu. Wajahnya tampak lelah. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum lemah. "Maaf telat," katanya. "Tadi aku harus nolong salah satu karyawan yang kecelakaan." Aku menarik napas lega. "Kamu baik sekali," kataku sambil membantu melepaskan jaketnya. Ia tersenyum. "Bukan baik. Aku cuma takut kalau aku pura-pura nggak lihat, Allah juga pura-pura nggak lihat aku nanti." Kalimat itu membuat dadaku hangat. Aku tahu, ia sedang benar-benar berusaha menjaga langkahnya. Tapi kadang, aku juga melihat betapa berat perjuangan itu baginya. Ada masa-masa ia masih tergoda. Pernah suatu kali, seseorang dari masa lalunya mencoba menghubungi. Seorang perempuan yang dulu sering bersamanya di dunia malam. Pesannya sederhana. "Kamu masih ingat tempat kita dulu?" Aku melihat pesan itu tanpa sengaja saat ponselnya tergeletak di meja. Jantungku berdegup cepat. Bukan karena cemburu, tapi karena takut. Takut semua ini hanya sementara. Namun sebelum aku sempat bertanya, Yoga datang. Ia melihat pesan itu, lalu menatapku dalam diam. Ia mengambil ponsel itu, lalu tanpa berkata apa-apa, langsung menghapus pesannya. Setelah itu, ia menatapku lagi, matanya jujur. "Aku nggak mau kembali ke masa lalu itu, Nengsi," katanya pelan. "Aku udah janji sama Allah. Aku hanya bisa mengangguk, tidak sanggup menahan air mata." "Aku percaya," jawabku lirih. "Aku percaya kamu bisa melawan dirimu sendiri." Dan aku benar-benar melihat bagaimana ia melawan.
Setiap kali ada godaan, baik dalam bentuk kemarahan, kesombongan, atau dunia yang memanggilnya kembali, ia selalu menunduk dan mengucap istighfar. Kadang ia menangis tanpa sebab yang jelas, hanya karena mengingat betapa dulu ia sering menyakiti banyak orang, termasuk aku. Suatu malam ia duduk di teras sambil menatap langit. Aku keluar membawa 2 gelas susu hangat. Ia menatapku lalu tersenyum. "Dulu aku benci malam," katanya tiba-tiba. "Kenapa?" tanyaku. "Soalnya malam selalu bikin aku sendirian. Tapi sekarang aku suka malam, karena di malam aku bisa bicara sama Allah tanpa harus malu." Aku duduk di sampingnya. "Mungkin karena dulu kamu terlalu takut menatap diri sendiri." Ia mengangguk. "Iya, aku takut sama suara hatiku. Tapi sekarang, aku ingin dengar lebih sering.